Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irene Alexandria. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kembali tentang sebuah kasus kriminal yang pernah heboh pada masanya di era tahun 60-an, dan kasus ini juga berkaitan dengan kematian seorang artis yang terkenal pada saat itu yang bernama Sharon Tate. Dan kasus ini tuh merupakan kasus yang sangat panjang kalau diceritakan. Tapi di video kali ini kami sudah merangkum dari berbagai sumber hingga saya itu akan menceritakan sedetail mungkin tapi sesingkat mungkin. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, jangan di skip biar kalian itu bisa lebih tahu pasti tentang alur ceritanya. Tapi sebelum saya ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas support kalian karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Nah, jadi guys, seperti yang saya sudah bilang dari awal, kasus ini kalau diceritakan itu sangat panjang ya. Bahkan bisa sampai berjam-jam karena kasus ini merupakan kasus kriminal seperti pembunuhan, mendoktrin orang-orang untuk membunuh orang lain, dan masih banyak lagi kasus kriminal yang ada di kasus kali ini. Kasus yang akan saya ceritakan, kasus yang pernah sangat heboh di tahun 60-an di Amerika Serikat. Jadi guys, ada seorang pria yang bernama Charles Manson. Dia ini lahir di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, tepat tanggal 12 November tahun 1934. Nah, Manson ini dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Kathleen Maddox. Ibunya melahirkan Charles Manson ini di saat usianya masih sangat muda, usianya pada saat itu masih 16 tahun. Bahkan sampai kematian Charles Manson ini, ia tidak pernah mengetahui siapa ayah kandungnya. Nah, si Charles Manson ini hidup dari kecil bersama ibunya dan dia itu juga kurang mendapatkan kasih sayang. Bahkan dia ini jarang bermain bersama teman-teman seumurannya. Nah guys, hingga pada tahun 1939, sosok ibu yang menjadi satu-satunya pegangannya Charles Manson masuk penjara karena kasus perampokan senjata. Dan ketika ibunya masuk penjara, Charles Manson ini tinggal bersama saudaranya. Lalu di tahun 1947 ibunya bebas dan ibunya ini mengaku kepada negara kalau ia tidak bisa membiayai kehidupan anaknya Charles Manson ini. Hingga akhirnya anaknya Charles ini dikirim ke suatu tempat yang bernama Gilboa Home for Boys. Nah, jadi tempat ini tuh khusus untuk anak laki-laki saja, jadi tidak diperuntukkan untuk wanita. Dan sekolah ini memang sangat parah secara komunitasnya, sehingga membuat Charles Manson ini tidak betah di dalam sana. Karena tidak betah tinggal di dalam tempat itu, Charles Manson ini suatu hari kabur dari tempat itu dan pergi ke rumah ibunya. Tapi ibunya ini bukannya welcome dengan anaknya. Ibunya Charles Manson ini kembali membawa pulang Charles ke tempat yang sudah ia titipkan tadi. Lalu kemudian guys, ketika ia masuk di dalam, yaitu mencoba untuk kabur lagi, tetapi kali ini yaitu tidak kabur ke rumah ibunya, melainkan ia kabur ke suatu tempat yang bernama Indianapolis. Lalu dia bergabung bersama para homo di sana dan orang-orang yang melakukan aksi kriminal. Nah, dari sinilah guys, dia itu mulai berubah. Yang awalnya ia ingin hidup dengan baik, seketika ia berubah menjadi hidup yang kurang baik, dan saat itu juga ia mulai mengenal aksi-aksi kriminal. Nah guys, hingga di tahun 1951 Manson ini ditangkap karena ia melakukan pencurian mobil. Kemudian dia itu dipenjara di Washington DC. Dan pada saat itu juga guys, sempat mau naik banding, tapi tidak bisa karena dia itu pernah memperkaos temannya sesama laki-laki juga. Jadi bisa dibilang Charles Manson ini kayak homo ya guys. Lalu guys, kita maju lagi di usia Manson yang ke-19 tahun. Nah, ini tuh penting untuk kalian tahu karena ini tuh akan ada keterkaitannya dengan kasus yang ia buat di tahun 1969 nanti. Jadi pastikan kalian itu tidak skip video ini dan kalian itu nonton sampai selesai. Nah, jadi balik lagi di usianya yang ke-19 tahun, Manson ini bertemu dengan cinta pertamanya yang bernama Rosalie Jane Willis. Hingga di tahun 1956 dia itu dikaruniai seorang anak, Charles Manson Jr. Jadi si Charles Manson Jr. ini mengubah namanya menjadi Jay White. Lalu yang perlu kalian tahu juga, anaknya Charles Manson ini
bunuh diri secara tragis, di mana yaitu bunuh diri karena ada keterkaitannya dengan perlakuan ayahnya si Charles Manson yang pada saat itu memang sangat terkenal dengan aksi kriminalnya sehingga membuat anaknya itu sangat stres, depresi karena kelakuan ayahnya hingga akhirnya ia bunuh diri. Jadi guys, ketika si Charles Manson ini menikah dengan istrinya Rosalie, yaitu sangat kekurangan ekonomi hingga membuat dia itu harus mencari nafkah, tapi pada saat itu ia tidak menemukan pekerjaan yang baik. Hingga suatu hari dia itu mendapatkan tawaran dari geng senior yang berjanji akan membayarnya sebanyak $500 jika ia mencuri mobil. Nah, karena pada saat itu dia sangat membutuhkan uang, dia menerima tawaran itu. Kemudian ia mencuri mobil, tapi sayangnya pada saat itu mereka tidak memenuhi janji mereka karena mereka itu membayar Manson hanya sebesar $100. Dan karena ia ingin membalasnya, ia melakukan aksi pencurian lagi, tapi kali ini bukan atas suruhan orang, melainkan atas keinginan dirinya sendiri. Nah, jadi waktu Charles Manson Jr. ini lahir, Rosalie ini sering mengajak anaknya untuk menemui ayahnya di penjara. Tapi kemudian jenguknya itu mulai tidak rutin, mereka itu hanya bisa mengirim surat. Dan si Manson ini sudah berulang kali mencoba kabur dari rumah untuk melihat anaknya. Hingga seiring berjalannya waktu, 2 tahun lamanya, Rosalie ini memutuskan untuk bercerai dengan Manson. Dan ketika Manson dalam penjara, Manson pun hanya bisa menerima keputusan yang diberikan oleh Rosalie. Nah, lalu kemudian guys, di tahun 1958, 2 tahun kemudian, nah Charles ini bebas dari penjara dan dia bertemu lagi dengan seorang wanita yang bernama Leona Ray Candy Stephan. Jadi bisa dibilang Leona ini adalah istri keduanya dan kemudian mereka tinggal bersama dan menikah di tahun 1959, 1 tahun setelahnya. Nah, pada tahun yang sama, tepat tanggal 1 Mei tahun 1959, si Manson ini ditangkap lagi oleh polisi karena dia itu terbukti memalsukan sebuah cek senilai $37 yang dibayarkan kepada Leslie di sebuah pompa bensin. Nah, tapi pada saat itu guys, dia itu tidak ditangkap dan dia langsung dibebaskan. Kemudian dari kepolisian juga memberikan surat peringatan kepada Charles Manson dan mengatakan kalau misalnya dia berbuat onar lagi, dia membuat kasus kriminal lagi, ia akan dipenjara selama 10 tahun. Hingga guys, seperti yang sudah saya bilang tadi, di tahun 1960, Charles Manson ini ditangkap lagi karena kasus seks trafficking dan beberapa kriminal lainnya seperti narkoba. Kemudian ia ini langsung dihukum selama 10 tahun. Nah, pada saat inilah dia itu mendapat pencerahan untuk mendapatkan passion barunya. Jadi dia itu di dalam penjara, dia belajar musik, belajar main gitar, dan sebagainya. Nah, selama dia di penjara, dia itu mempunyai impian suatu hari ketika ia keluar dari penjara, dia itu mau menjadi seorang rockstar. Nah guys, selama di penjara, si Charles ini dikenal sebagai seseorang yang antisosial. Dimana dia itu lebih senang menyendiri dibanding bergabung bersama para narapidana yang lain. Dia itu lebih memilih untuk menulis lagu dan belajar main gitar. Nah, dari beberapa interview, Charles ini selalu mengatakan kalau ada satu hal yang ia belajar dari ibunya, di mana ibunya ini selalu berbohong kepadanya dan selalu berkata tidak jujur sehingga membuat dia itu sulit untuk percaya kepada orang lain dan menjadi seseorang yang antisosial. Hingga guys, akhirnya di tahun 1967 Manson ini dikeluarkan dari dalam penjara karena ia itu berbuat hal yang baik dan dia itu langsung dikeluarkan. Walaupun si Charles ini sebenarnya tidak mau dibebaskan dan dia juga merasa tidak familiar dengan kehidupan di luar penjara, merasa tidak nyaman di luar penjara dan dia ini meminta polisi untuk menahan dia lagi karena secara ya seperti yang sudah saya ceritakan dari awal, yaitu hidup di penjara selama 32 tahun hingga membuat penjara itu seperti rumahnya sendiri karena ia sudah merasa nyaman dan tetap saja pada saat itu dia harus dibebaskan. Nah guys, saat dia keluar dari penjara pada saat era hippies lagi berjayanya di tahun 1967. Nah kalau kalian ke San Francisco pada saat itu di tahun 1967, bahkan saya sendiri belum lahir.
Nah di sana tuh banyak sekali orang-orang yang kayak sunflower, di mana saat itu hippies lagi gila-gilanya. Jadi si Manson ini ketika keluar dia itu merasa cocok dengan kehidupan sunflower ini. Di mana Charles ini suka dengan musik dan era hippies ini juga menyukai musik, jadi sangat cocok. Jadi bisa dibilang klop lah. Nah dari situlah Manson ini mengikuti beberapa lomba musik, tapi ia selalu gagal karena dinilai oleh para juri dan para kritikus kalau lagu-lagunya ini sangat kuno dan kayak lagu di era tahun 50-an. Ya karena memang yaitu tidak pernah keluar di era tahun 50-an. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dia itu di penjara selama 32 tahun. Hingga akhirnya guys, ini menjadi sebuah titik penting ya saat dia mencoba mengikuti lomba di sebuah konser. Dan si Manson ini juga aktif berhubungan seks bersama beberapa wanita. Dan dari sinilah dia itu mulai rekrutmen para membernya. Jadi ceritanya si Manson ini adalah seseorang yang membuat sekte-sekte baru dan pada saat itu juga sangat banyak anggota yang mengikuti jejaknya. Nah guys, karena di dalam penjara dia itu sudah belajar tentang psikologi dan punya karisma yang sangat tinggi. Nah kalian bisa lihat sendiri Charles Manson saat masih muda itu dia sangat ganteng. Jadi dia itu bisa melakukan having sex dengan siapapun dan memang dia itu sangat-sangat cerdas. Dan kalau kata para investigator dan orang-orang yang menulis buku tentang Charles Manson, mereka itu mengatakan kalau dia itu adalah seorang manipulator yang sangat cerdas dan memang targetnya itu adalah anak muda kelas ekonomi menengah yang syarat akan ditolak dari sosial. Dan guys, apalagi orang-orang hippies pada saat itu sering ditolak di lingkungan sosial dan mereka itu merupakan anak muda yang keluar dari dunia sosial dan membuat komunitas sendiri sehingga membuat Charles Manson ini dengan mudah menarik orang-orang itu dan dia itu bahkan menjejali orang-orang ini dan wanita-wanita agar bisa mengikutinya. Jadi mereka itu dicuci otaknya dengan cara having sex, obat-obatan terlarang. Si Charles ini ternyata juga mendoktrin orang-orang itu dan mereka percaya 100% sama Charles Manson. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah sebuah konsep yang dilakukan Manson untuk pencucian otak pada para pengikut. Nah guys, pada era-era inilah muncul beberapa karakter pada hidup Charles Manson ini. Dan beberapa orang ini menjadi figur pada kasus Sharon Tate, di mana Sharon Tate tadi seperti yang saya sudah bilang di awal video, Sharon Tate ini merupakan seorang artis yang sangat terkenal di era tahun 60-an. Dan orang-orang itu adalah Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houte, Charles Tex Watson, dan Linda Kasabian. Dan guys, memang karakter ini berperan penting nantinya. Dan kalau misalkan kalian mau tahu figur-figur ini, terutama pria yang bernama Charles Tex Watson ini, dia itu memiliki karir yang sangat cemerlang di dunia keatletannya. Seorang anak muda dan dia juga pernah menjadi pemimpin di rumah ibadat di gereja. Tapi sayangnya dia itu berubah pikiran dan mengikuti jejaknya Charles Manson. Dan akhirnya guys di tahun 1968 si Susan Atkins salah satu member tadi menemui tempat yang layak untuk menjadi tempat tinggal mereka. Jadi mereka itu sama-sama tinggal di sana dan awalnya itu mereka sangat bahagia, mereka happy-happy saja, bisa melakukan apa saja yang mereka karena mereka mempunyai pikiran yang sama dan disitulah Charles Manson yang menjadi ketua kelompoknya. Jadi di tahun 1968 setahun sebelum kejadian Sharon Tate, sebenarnya mereka itu melakukan kehidupan yang aman-aman saja dan mereka juga sangat bahagia hidup bersama. Hingga akhirnya Charles Manson ini berkenalan sama seorang drummer dari grup Beach Boys. Nah, grup ini merupakan grup yang sangat terkenal pada saat itu yang bernama Dennis Wilson. Nah, awal perkenalannya itu adalah saat Dennis Wilson ini membawa cewek-cewek teman dari Charles Manson ini lalu dibawa pulang ke rumahnya. Ceweknya itu ditinggalkan di rumahnya, kemudian ia itu pergi melakukan recording sebuah lagu dan pada saat Dennis ini pergi, dua wanita itu langsung menelpon Manson dan menyuruh Manson itu pergi ke rumah Dennis. Dan ketika Dennis kembali ke rumahnya, ternyata di sana itu sudah ada Charles Manson. Nah pada saat itu kan Charles Manson ini bentukannya itu kayak berewokan, terus kelihatannya seperti orang yang jahat.
Hingga Dennis Wilson ini berkata kepada Charles punya niat yang jahat di merampok atau apalah. Tapi Charles Manson ini bilang kalau dia itu tidak punya niat kejahatan sedikit pun. Dan dia itu berkata kalau dia itu cuma mau berkarir di dunia musik. Jadi dia itu minta tolong ke Dennis. Bahkan pada saat itu ia juga menulis di bukunya, ia kayak seperti menyembah Dennis Wilson. Dan pernah dibilang juga kalau Charles itu sampai mencium kakinya Dennis Wilson ini. Hingga akhirnya guys mereka itu menjadi akrab, sering LCD, memakai narkoba bareng. Dan Dennis juga kayaknya bisa bergabung dengan familynya Charles Manson, para pengikutnya tadi. Dan bisa dibilang Dennis Wilson ini feeling sudah kehilangan sekitar 100.000 US dollar pada saat itu untuk membiayai family dari Charles Manson pada saat itu. Sampai akhirnya guys hubungan mereka itu putus karena leader Beach Boys ini tidak suka sama Charles Manson karena attitude-nya dan sebagainya. Bahkan si Manson ini pernah menodongkan pisau ke orang-orang Beach Boys karena masalah debat musik yang diaransemen ulang. Dan Manson ini juga tidak setuju hingga Dennis Wilson pergi dari Manson dan melakukan hal yang sangat gila, di mana Charles Manson ini kan sudah menulis lagu, yang mana pada saat itu dia sudah sangat percaya kepada Dennis karena dia itu mempunyai cita-cita dan mempunyai mimpi untuk menjadi rockstar karena tulisannya yang sangat bagus itu. Hingga akhirnya Dennis ini mencuri lagu yang ditulis oleh Manson, tapi Dennis ini mengganti nama penciptanya yang sebenarnya diciptakan oleh Charles Manson diubah menjadi namanya sendiri. Hingga besok paginya saat lagu itu ditulis, disitulah si Dennis ini bangun dengan peluru di mantannya sebagai peringatan mencuri tulisan lagu yang ditulis oleh Charles Manson. Nah guys, akhirnya karena sudah putus hubungan dengan Dennis Wilson, si Manson ini kenal sama yang namanya Terry Melcher yang adalah seorang produser musik dari Universal Music. Dan memang Terry ini juga kenal dengan Dennis Wilson. Dan Terry Melcher ini juga pernah berhubungan seks dengan salah satu member Charles Manson. Jadi Terry ini membantu Charles Manson untuk recording segala macam. Cuman memang pada saat itu Charles Manson ini kan lama tinggal di penjara. Jadi dia itu kurang menguasai alat-alat recording dan dia itu meminta bantuan dari si Terry. Tapi seiring berjalannya waktu si Terry ini tidak mengeluarkan hasil recording yang dibuat oleh Charles Manson. Karena si Manson ini marah dengan kelakuannya Terry, dia itu sempat mengancam akan membunuh Terry di rumahnya sendiri. Makanya ini menjadi sebuah alasan di mana Terry itu pindah dari rumahnya dan dia itu menyewakan rumah ini kepada Roman Polanski dan Sharon Tate, seorang artis yang terkenal pada saat itu. Dan dari sinilah kasusnya ini dimulai. Jadi pada hari Sabtu tepat tanggal 9 Agustus tahun 1969 di Los Angeles, di rumahnya Roman Polanski dan Sharon Tate yang pada saat itu hamil 8,5 bulan di Los Angeles. Dan memang pada hari itu guys, si Sharon Tate ini pulang duluan dari Eropa, di mana ia itu pergi liburan bersama suaminya. Ia pulang karena masalah kehamilan dan saat ia pulang ke rumah, ia itu ditemani oleh Wojciech Frykowski, Abigail Folger, dan Jay Sebring untuk bisa menemani Sharon Tate sambil menunggu suaminya pulang. Dan di sana juga ada seseorang yang bernama Stephen Perrin. Dia itu ingin bertemu dengan pemilik rumah yang sebenarnya. Dan di saat kejadian, dia itu ada di sana. Dan memang ini menjadi sebuah tahun yang paling kelam di Amerika Serikat pada tahun itu. Sampai salah satu member dari Charles Manson ini punya kesaksian yang bernama Patricia Krenwinkel. Pada malam itu ia itu dibangunkan oleh Charles Manson lalu masuk ke mobil dan Manson ini menyuruh Patricia melakukan apapun yang sudah ia tulis. Nah pada saat itu Patricia ini pergi bersama si Tex Wenson, Linda Asabian dan juga Susan Atkins dan di sana mereka itu disuruh pergi ke rumah Sharon Tate. Dan saat mereka sampai di rumah Sharon Tate, Tex ini pertama kali bertemu dengan Stephen Parenta hingga akhirnya dia adalah orang pertama yang dibunuh oleh Tex dengan cara ditusuk dan ditembak 4 kali di dalam mobilnya sendiri. Lalu mereka masuk ke rumah Sharon lewat jendela dan dari situlah Tex ini bertemu dengan Jay Sebring dan dia juga diikat, tetapi karena si Jay Sebring ini laki, dia itu sempat melakukan perlawanan terhadap si Tex. Karena dia melakukan perlawanan, si Jay ini akhirnya ditembak oleh Tex dan dia langsung meninggal dunia. Nah saat diikat, Abigail temannya Sharon ini lari ke depan dan Patricia ini memberikan kesaksian
Pada saat itu dia ini mengejar Abigail dan menusuk Abigail sampai mati. Dan dibilang juga pada saat itu Abigail ini sudah memohon kepada Patricia, tapi Patricia ini tidak menghiraukannya, ia tetap saja menusuknya sampai meninggal. Dan juga Sharon Tate yang pada saat itu sedang hamil 8,5 bulan juga ikut ditusuk sebanyak 20 kali sampai ia meninggal dunia. Dan bahkan nih guys, totalnya orang-orang di sana itu mati dengan total 120-an tusukan. Dan yang melakukan hal itu adalah anak-anak muda pengikut Charles Manson ini. Lalu guys, keesokan harinya tepat tanggal 10 Agustus tahun 1969, Leno LaBianca dan Rosemary ini menjadi target baru karena si Charles Manson ini dulu pernah pesta bersama mereka. Dan dia melihat kalau Leno dan juga Rosemary ini adalah orang yang kaya, hingga akhirnya mereka juga dibunuh. Dan kali ini saatnya Leslie Van Houten untuk menunjukkan kepatuhannya kepada Charles Manson, yang menusuk Rosemary sebanyak 16 kali di punggung belakang Rosemary. Dan lebih gelanya lagi guys, Manson ini menyuruh semua membernya agar ikut terlibat sama-sama menusuk para korban dan harus memberikan tanda kalau mereka itu sudah membunuh para korban. Jadi mereka itu menuliskan beberapa bukti kalau mereka sudah membunuh orang-orang yang disuruh oleh Charles Manson ini di tembok rumah para korban. Nah guys, pembunuhan inilah yang mengejutkan media Amerika Serikat kala itu. Bahkan menurut pengakuan mereka sudah 35 orang yang mereka cabut nyawanya. Nah, pembunuhan acak yang menewaskan salah satu artis terkenal pada saat itu, Sharon Tate, merupakan bagian dari skenario ini, di mana Manson ini ingin memicu kepanikan dengan membunuh orang-orang kaya kulit putih di Los Angeles, yang yaitu berpikir tujuannya agar warga kulit hitam jadi kambing hitam dan perang antar ras terjadi. Dan butuh 5 bulan untuk menangkap para pelaku, terutama si Manson. Pemimpin mereka yang karismatik itu memang tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut, namun dia adalah otak dari pembunuhan. Nah guys, si Manson ini punya pengikut yang rela membunuh orang lain deminya, dan para wanita pembunuh ini dianggap Manson seperti para bidadari dalam mitologi Yunani Furies of Greed. Wow. Dan dalam mitos itu, Furies adalah 3 bidadari pembalas dendam, Sipon atau pembunuhan, Magaera atau kecemburuan, dan Alekto atau kemarahan. Nah, dan pada tahun 1971, Manson dan para pengikutnya ini divonis hukuman mati yang kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup. Dan tepat di hari Minggu tanggal 19 November tahun 2017, Manson ini meninggal dunia setelah dia itu menderita sakit selama 1 tahun. Nah, jadi itulah dia guys ya, kasus yang pernah heboh di tahun 1960-an dan sangat gempar karena ada keterkaitannya dengan seorang artis yang sangat terkenal bernama Sharon Tate. Jadi buat kalian, semoga informasi yang sudah saya hadirkan ini dapat bermanfaat untuk dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube ini ya guys. Bye.